Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Perkenalkan, nama saya Asrul Sanatong dengan nomor induk mahasiswa 2024 720057. Saya adalah salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di kampus Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Oke, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang teori belajar behaviorisme. Dalam dunia pendidikan, perilaku siswa merupakan faktor kunci yang mempengaruhi proses pembelajaran dan pencapaian akademik. Dengan semakin beragamnya tantangan yang dihadapi di kelas, pendidik atau pengajar perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai teori dan metode yang dapat digunakan untuk memanipulasi dan mengelola perilaku siswa. Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan dalam konteks ini adalah teori perilaku atau teori behaviorisme. Jadi teman-teman, teori behaviorisme seringkali disebut juga teori perilaku yang menekankan pentingnya penguatan dan hukuman sebagai cara untuk membentuk perilaku siswa. Yang pertama adalah prinsip dasar teori behaviorisme. Jadi dalam teori belajar behaviorisme memiliki beberapa poin penting. Yang pertama adalah prinsip dasar dalam teori behaviorisme. Teori behaviorisme muncul sebagai respons terhadap pendekatan psikologi yang lebih introspektif, menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati dan diukur. Dalam pandangan ini, semua perilaku manusia dapat dipahami melalui stimulus dan respons. Menurut B.F. Skinner, salah satu tokoh utama dalam behaviorisme, menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikuti tindakan tersebut. Dalam konteks pendidikan, prinsip behaviorisme dapat diterapkan untuk mengembangkan strategi pengajaran yang lebih efektif. Misalnya, sistem reward atau penghargaan dapat digunakan untuk mendorong siswa agar berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Jadi teman-teman, dalam teori behaviorisme ini dalam menggunakan sistem reward atau penghargaan, yang dimana pengajar atau pendidik memberikan apresiasi kepada siswa yang mendapatkan juara ataupun peringkat di kelas agar siswa itu dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran berikutnya. Ketika siswa menerima penghargaan untuk usaha mereka, kemungkinan besar mereka akan mengulangi perilaku tersebut di masa depan. Jadi perilaku behaviorisme atau teori perilaku ini sangat berperan penting dalam memberikan stimulus kepada siswa. Dalam pengembangan perilaku anak, behaviorisme memberikan wawasan berharga. Pendidik dapat menggunakan teknik penguatan untuk membangun kebiasaan baik pada anak, seperti disiplin dan tanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa perilaku dapat dimodifikasi melalui pendekatan yang sistematis. Behaviorisme juga memiliki dampak signifikan dalam dunia pendidikan. Pendidikan dapat menggunakan teknik penguatan untuk membentuk kebiasaan baik di kalangan siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip behaviorisme. Pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembentukan perilaku positif. Misalnya, sistem penghargaan atau reward untuk pencapaian akademik dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi, pendidik atau pengajar dapat memberikan penghargaan atau hadiah untuk siswa-siswa yang mendapatkan peringkat di kelas. Jadi, mereka akan dimotivator oleh guru itu untuk berperan aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Teori behaviorisme juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Teori behaviorisme yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti John B. Watson dan B.F. Skinner menekankan bahwa perilaku manusia dapat dipahami dan diubah melalui pengamatan dan pengendalian respon terhadap stimulus. Salah satu kelebihan utama dari pendekatan ini adalah fokusnya dan pengurangan yang objektif dan dapat diuji, mengurangi perilaku negatif yang sangat berguna dalam konteks pendidikan dan terapi. Menurut Skinner pada tahun 1953, dengan menerapkan prinsip-prinsip penguatan dan hukuman, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih terstruktur
dan konsisten. Namun meskipun memiliki banyak manfaat, teori behaviorisme juga memiliki beberapa kekurangan yang patut diperhatikan. Salah satunya adalah penekanan yang berlebihan pada perilaku yang dapat diamati, sementara aspek internal seperti emosi, kognisi, dan motivasi seringkali diabaikan. Secara keseluruhan, teori behaviorisme menawarkan perspektif yang berguna dalam memahami dan memodifikasi perilaku dengan kelebihan dan pengukuran objektif dan aplikasinya yang luas. Namun pentingnya untuk mempertimbangkan kekurangan yang ada begitu, terutama dalam hal pemahaman tentang faktor internal yang mempengaruhi perilaku manusia. Jadi teman-teman, dalam teori belajar behaviorisme ini, meskipun memiliki banyak manfaat, teori behaviorisme juga memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah penekanan yang berlebihan pada perilaku siswa yang dapat diamati, sementara aspek internal dan emosi, kognisi, dan motivasi seringkali diabaikan. Secara keseluruhan, teori belajar behaviorisme menawarkan perspektif yang berguna dan memahami dan memodifikasi perilaku siswa. Tetapi seringkali juga aspek internal seperti emosi, kognisi, dan motivasi seringkali diabaikan dalam teori belajar behaviorisme ini. Konsep stimulus respons. Jadi dalam teori behaviorisme ini juga mempunyai konsep stimulus respons. Teori behaviorisme merupakan pendekatan dalam psikologi yang menekankan pentingnya perilaku yang dapat diobservasi dan diukur, sehingga menjadikannya sebuah pendekatan yang objektif dalam memahami tindakan manusia. Munculnya sebagai reaksi terhadap psikologi introspektif yang lebih menekankan pada proses mental yang tidak dapat diukur secara langsung, behaviorisme atau perilaku berfokus pada hubungan antara stimulus eksternal dan respons yang dihasilkan. Salah satu tokoh terkemuka dalam teori ini, B.F. Skinner, berpendapat bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikuti tindakan tersebut. Pendapat ini ia kemukakan dalam bukunya pada tahun 1953. Melalui perspektif ini, perilaku dianggap sebagai hasil interaksi antara lingkungan dan individu. Jadi teman-teman, melalui perspektif ini, B.F. Skinner menyatakan bahwa perilaku atau behaviorisme ini dianggap sebagai hasil interaksi antara lingkungan dan individu, yang menegaskan bahwa perilaku dapat dipelajari dan diubah melalui pengkondisian. Jadi teman-teman, teori belajar behaviorisme telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam dunia pendidikan dan psikologi. Pendekatan ini menekankan bahwa perilaku manusia dapat dibentuk melalui proses pengkondisian, baik klasik maupun operan. Prinsip-prinsip dasar behaviorisme seperti penguatan, hukuman, dan pengkondisian telah menjadi fondasi berbagai metode pembelajaran yang diterapkan di berbagai tingkat pendidikan. Meskipun teori ini memiliki keterbatasan seperti kurangnya perhatian terhadap aspek kognitif dan emosional individu, kekuatan utamanya terletak pada kemampuan untuk memberikan hasil yang terukur dan spesifik. Dalam konteks pendidikan, penerapan teori behaviorisme telah relevan, terutama dalam membangun keterampilan dasar, disiplin, dan pembiasaan pada siswa. Sebagai penutup, pentingnya untuk diingati bahwa teori belajar behaviorisme hanyalah salah satu dari banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Kombinasi dengan teori-teori lain seperti kognitivisme dan konstruktivisme dapat memberikan pendekatan yang lebih holistik untuk memahami dan memfasilitasi pembelajaran. Jadi semoga dalam penjelasan materi saya, semoga dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang memahami dasar-dasar teori belajar behaviorisme serta aplikasinya dalam berbagai konteks. Terima kasih atas perhatian dan dedikasi
dalam mempelajari materi ini. Semoga ilmu atau materi yang saya jelaskan dapat memberikan manfaat yang besar dalam praktik maupun pengembangan keilmuan lebih lanjut. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi saya, dalam pengucapan materi saya banyak yang salah atau membuat teman-teman sekalian merasa keliru. Saya mohon maaf. Saya atas nama Astro Sunartung pamit undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.